Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Dana Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, jadi ini saya baru selesai buat mapping lagi. Saya baru susun ulang untuk mappingnya ya. Ya untuk beberapa penomoran mungkin masih sama dan hanya ada beberapa yang saya coba ubah ya, saya coba sesuaikan kembali dengan pergerakan market 1 minggu kemarin. Dan ini adalah yang saya dapatkan ya dari semua yang saya analisa. Jadi ini adalah mapping baru yang saya buatkan ya, kurang lebih sebenarnya masih sama untuk yang kemarin itu, hanya ada beberapa perbaikan dan juga penyesuaian kembali kepada si market ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini belum ada nomor-nomornya ya, karena ini masih baru ya, jadi ini belum ada nomor-nomornya. Baru saya coba tarik-tarik aja tadinya. Dan kita coba lihat ke weekly-nya dulu. Oke, untuk weekly itu kita bisa lihat ya, kalau si XAUUSD ini sudah mulai ada pelemahan dari si pihak sellernya. Ya, kita bisa lihat di sini, dimana XAUUSD sudah ada 4 candle ya, totalnya ini ada 4 candle mingguan yang warna merah sama. Jadi emang ada koreksi sama sekali selama 4 minggu ini. Kalau kita perhatikan di candle weekly-nya. Lalu setelah itu ya, di sini dia itu mulai melemah nih sellernya. Yang muncullah candle doji. Dan candle doji ini bertepatan ya, atau nggak jauh dari candle yang sebelumnya di sini. Lalu kalau kita perhatikan kembali mengenai volume ya, untuk volume penjualan ya, di minggu kemarin itu sudah menurun cukup banyak ketimbang volume penjualan yang minggu kemarin, yang menandakan bahwa si seller ini tuh sebenarnya udah mulai melemah. Jadi seller di XAUUSD ini sudah mulai melemah dan atau sudah mulai menghilang. Karena kalau kita lihat kalau kita perhatikan juga ya, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah support yang cukup penting ya, weekly supportnya si XAUUSD itu sendiri. Karena kan sini ada order block. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai area demand-nya ya, untuk demand weekly-nya. Ya, jadi untuk demand weekly itu kita bisa jadikan mulai dari level harga paling rendahnya itu ada di level 1772 ya, atau 1771 ya. Dan yang paling tingginya itu ada pada level harga 1810. Jadi untuk weekly ya, atau untuk level secara mingguan ya. Lalu kalau kita perhatikan kembali untuk candle ya, untuk candle mingguan itu masih sama ya, nggak ada banyak perubahan sama kayak minggu-minggu kemarin. Ya, di sini kita lihat bahwa si XAUUSD ini masih dalam progres untuk downtrend. Kenapa? Karena di sini dia masih belum bisa menembus trendline yang warna hitam ini. Makanya, selama dia nggak bisa menembus trendline warna hitam ini, ya otomatis progresnya si XAUUSD ini masih akan turun ke bawah lagi. Ya, mungkin dia akan terus mengikuti trendline ini. Kalau dia masih mengikuti trendline ini, artinya pergerakan XAUUSD ini secara mega trendnya atau secara big trendnya, ya ini kan kita melihat dengan big view ya, jadi secara mega trendnya atau trend besarnya, dia itu sedang downtrend. Lalu kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan lagi di sini ya, di weekly-nya itu sini ada base ya, ini ada base area. Jadi kita bahas weekly-nya dulu ya. Sini ada base area nih. Nah, di sini ada base area. Jadi sebenarnya area inilah atau base ini yang menopang pergerakan dari si XAUUSD ini secara mingguan. Ya, kalau kita perhatikan walaupun di sini dia itu kepentok turun ya, dia kepentok turun terus ya, tapi kalian perhatikan penurunannya itu terbatas sekali dan hanya berada di area kotak ini aja.
setiap dia turun dari sini ya, dari base ini, dia itu hanya turun ke kotak ini, langsung dia naik ke atas, yang menandakan bahwa level ini ya, atau area demand ini pada level harga 1671 sampai dengan 1745 itu merupakan area demand weekly-nya yang cukup penting. Ya, jadi ini bisa kalian catat juga. Jadi area 1671 sampai dengan 1745 itu adalah area weekly yang cukup penting untuk si XAUUSD ini sendiri. Ya secara weekly ya, ini ya secara weekly. Makanya range-nya itu cukup besar karena ini kita menghitung candle weekly-nya. Lalu kalau kita perhatikan lagi, kita hapus aja dulu. Kalau kita perhatikan secara weekly-nya ya, kalian perhatikan di sini. Ini ada base ya, ini ada base area yang dimana harga itu nggak turun dari sini. Maka dari itu, ya ketika harga sudah naik ke sini, ya lalu dia turun, ya harga itu cenderung tertahan di area sini. Kalau kita perhatikan, oke, harga itu cenderung tertahan di area sini. Ini, karena di sini ada base. Ini ada base area untuk si XAUUSD. Ya, atau lebih jelasnya itu, ya, atau kalau kita mau lihat lebih jelas nih, nggak usah susah-susah. Di sini itu kalian bisa lihat sini ada order block. Ya, order block ini atau lockingan buyer ya. Kita tinggal geser ya begini. Nah, kita akan kelihatan nih, oh secara weekly ya. Secara weekly si XAUUSD ini udah nyampe nih di area demand-nya dia. Ya, demand-nya ini cukup jauh ya di area 1755 sampai dengan 1790. Jadi emang lumayan besar range harganya kalau kita main di weekly. Tapi secara garis besar ya kita bisa melihat bahwa oh ternyata di daerah ini ada loh yang namanya demand areanya si XAUUSD ini. Lalu oh ya di sini nih ada loh, ada juga nih di sini area demandnya si XAUUSD. Makanya kenapa pas si chart ini turun ya dia nggak langsung turun ya, karena kalau kita perhatikan oh di sini ada area demandnya dia, pantasan dia nggak turun. Dia tertahan di area demand itu sendiri ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi ya, kalau kita perhatikan lagi di candle daily-nya ya, ini kita masuk lagi ke candle daily, kita lihat nih, oh area demand ini ya, area demand yang bawah ini, area demand yang bawah ini di area 1769 sampai dengan 1772 itu adalah area demand-nya si XAUUSD. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini di atas ya, kenapa si XAUUSD tertahan ya? Karena di sini kalau kita lihat nih area 1784 ya sampai dengan 1788 itu ada area supply-nya si XAUUSD itu. Jadi kalau kita secara garis besar ya, kita perhatikan di area ini nih. Ini kan ada reversal si XAU ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kalau secara daily ya, dia itu sudah berada di dalam atau di area supportnya dia atau di area demandnya dia. Dan bahkan di sini kalau kita perhatikan, dia itu sudah melakukan retest di area demandnya dia nih, sama kayak ini. Dia melakukan retest di area demandnya dia lagi. Maka dari itu, setiap XAUUSD turun ke area-area ini nih, dia itu langsung reject ke atas. Kalau kita perhatikan ya, nih banyak banget nih sumbu-sumbu si candle ini nih. Ya, si candle ini nih banyak sumbunya nih. Oke, kita lihat nih. Dari tanggal 29 November sampai dengan 10 Desember ya, ini sumbu semua isinya. Sumbu semua yang menandakan bahwa di area ini ya, ini adalah area demand secara daily-nya untuk si XAUUSD ini berarti cukup kuat untuk menahan penurunan dari si harga ini. Berarti otomatis ketika harga menembus ini, maka next target dia itu yang paling dekat itu ada di sini. (1750) ini yang paling dekatnya dia kalau dia menembus area ini. Lalu kalau kita perhatikan lagi ya, jadi kita bahas satu-satu dulu.
Lalu kalau kita perhatikan lagi, kenapa si XYZ ini berhenti di atas itu ya? Karena di sini kita lihat dulu, di sini itu ada order block juga. Ya, di sini ada order block juga nih, yang warna hijau ini. Ya, sebenarnya kita bisa manfaatkan order block dia nih. Lalu kita ukur nih, pakai daily ya. Oh, ternyata si XYUSD ini dia berhenti di sini karena di sini ada demand areanya nih. Supply areanya dia nih. Ya, kalian perhatikan, ya dia nggak pernah tembus area ini. Jadi di area-area ini juga dia hanya kayak shadow aja ya. Nah, kalian perhatikan sini sumbu candle banyak shadow ya. Yang menandakan bahwa area demand ini, area supply ini ya, yang warna hijau ini adalah area yang cukup kuat untuk si XYUSD itu sendiri. Oke. Ya, jadi kalau untuk belajar SND dan SNR itu dan juga money management sudah saya buatkan videonya juga, kalian bisa cari di bagian edukasi di Juno Trading ID. Jadi situ saya juga ada jelaskan cara membuat base yang baik dan benar. Dan di sini juga saya coba jelaskan lagi pelan-pelan mengenai base itu sendiri. Oke, kita udah tahu nih. Berarti bagian atas XYUSD ini ada supply area untuk daily-nya. Lalu bagian bawahnya itu ada demand area untuk daily-nya juga. Makanya kesimpulannya yang kita dapat di sini adalah si XYUSD ini sebenarnya sedang sideways. Jadinya dia sideways di sini. Nggak naik, nggak turun. Jadi permain sideways dia itu hanya ada di sekitar area 1769 ya. Atau mungkin kita bisa tarik paling rendahnya itu ada di area 1762 atau 1761 ya, dan paling tingginya itu ada pada level harga 1787 ya, atau paling tingginya ini di area 1792 nya. Setelah itu dia balik lagi atau pullback lagi ke area sideways-nya dia yang di sini nih. Ini kan dia lagi sideways totalnya jatuhnya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke analisanya. Ini adalah analisa 4 jam. Kita perhatikan di 4 jam ini. Ya, jadi 4 jam ini dia masih mengikuti trend line-nya. Jadi ini trend line-nya teman-teman, ini trend line. Dan ini adalah base yang sudah saya buat ya. Ini base yang sudah saya buat dan udah saya ukur juga dengan menggunakan Fibonacci yang ada. Jadi pertama kita lihat dulu untuk base yang paling atas itu kita kasih dulu angkanya di 1820 ya, 1820. Ini 1823. Oke, ini untuk base atasnya atau supply area tertingginya. Lalu yang ini itu supaya kita bisa manfaatkan order block yang di sini ya. Kita bisa manfaatkan order block di sini. Hanya saja ini saya ambil dari time frame 1 jam. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 1 jam. Ya, di sini kita dapat area supply-nya, area demand-nya dia. Supply-nya dia. Oke, makanya saya ambil di area yang cukup kecil di sini. Karena kalau di atas lagi itu ada 1812 ya. 1812 ini adalah area support become resistant dari si XYUSD ini. Kita kasih tulisan dulu ya, 1812 di sini. Lalu di sini itu ini 1812.50. Ini juga sama 1812.50. Lalu di sini ya kita kasih dulu angkanya 1804 ya. Sampai dengan 1806. Oke, di sini kita tulis angkanya. Lalu yang ini itu ini ada di 1799 atau kita coba buat di 1800 nya. Oke, jadi ini adalah area 1800 nya.
Sebenarnya kalau kita mau mengukur area 1800-an, kenapa tadi saya coba pakai di 1799, ya kita ukur dari area sini nih. Ini kan dia reject di area 1799 ya, makanya sebenarnya area ini adalah area resistennya dia. Hanya saja saya coba untuk naikin ke 1800 nya ya, karena memang 1800 ini juga area yang cukup penting untuk si XOUSD ini. Lalu kita perhatikan kembali ya, untuk si XOUSD ini kita buat dulu angka-angkanya. Oke, ini kita buat angkanya 1792, 1795 ya. Jadi ini udah termasuk area 1793 ya, yang kemarin dia sempat gagal tembus, lalu dia turun lagi itu di area 1793.116. Lalu di sini adalah area 1790. Jadi ini adalah level-level penting yang harus kalian catat untuk trading di XOUSD besok ya, pada hari Senin ya, atau minggu depan. Lalu untuk base yang ini itu ada pada level harga 1784 ya, sampai dengan 1788. Oke, jadi ini adalah area supply terdekatnya dia. Lalu ini adalah area demand terdekatnya dia nih, di 1769, 1772. Oke, lalu untuk area supply terendah, demand terendahnya itu ada pada level harga 1761 ya, dan juga di 1764. Oke, kita hapus dulu yang ini juga kita hapus. Nah, ini adalah area-area pentingnya. Lalu yang tadi saya bilang saya tarik dengan Fibo itu ya, saya tarik dari sini nih, dari 1761 sampai dengan paling tingginya itu ada di area 1793. Jadi kita tarik Fibo itu dari ujung ke ujung ya, dari ujung, usahakan itu dari ujung shadow ya, jadi dari benar-benar ujung shadow sini nih sama ujung shadow sini tuh kita tarik. Kalau misalkan dia naik, berarti kita tariknya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Tapi kalau posisinya dia lagi turun ya, itu kita tariknya itu dari posisinya dari kiri atas ya sampai dengan kanan bawah. Jadi ya cuma dibalik-balik aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang ini saya mau untuk mengukurnya, saya tinggal tarik Fibo lagi begini. Saya tarik begini. Nah, terlihat nih di area 16, di area 61.80-nya itu dia retrace ya, dia retracement di area sini, makanya langsung reversal untuk turun lagi ke bawah lebih dalam. Jadi sama sebenarnya halnya dengan yang ini ya. Kalau dia retracement di area ini ya, maka otomatis dia akan naik yang cukup tinggi ya, bahkan bisa menembus 1800 lagi ya. Ini semua hanya prediksi, jadi prediksi ini bisa salah sebenarnya. Jadi tergantung kita sebagai trader kerjanya hanya bisa mengenalnya sebaik mungkin, tapi untuk market itu tetap market yang punya kehendaknya. Oke, jadi kalau saya perhatikan memang si XOUSD ini cenderung untuk naik ke atas ya, karena dari Fibo-nya juga ada reject di area 61.80. Lalu untuk Fibo-nya kita bisa mengukur lagi dari sini ya. Nah, dapatlah di area tengah ini nih. Area tengah ini yang saya kuningin ini, yang base yang ini, itu ada di level harga 177.58 sampai dengan 177.79.86. Nah, ini adalah area retracement dari si XOUSD. Jadi kalau kalian mau buy di daerah-daerah sini itu saya bilang ini area yang cukup bagus untuk mengambil posisi buy. Jadi stop loss itu bisa kalian taruh di bawah sini ya, atau di area 177 ya, 177.800 atau di
kalian bisa tahu di area 1775 nya poin 50. Jadi untuk stop loss silahkan kalian sesuaikan kembali, tergantung bagaimana cara money management kalian itu ya. Sebisa mungkin kalau trading XO itu saran saya itu jangan overload dan juga jangan kebanyakan layer. Jadi layer itu pastikan kalau bisa 3 kali layer aja, dan itu dengan max load yang biasanya gitu. Misalkan kalian buka biasa 0,03 ya, berarti 3 kali layer itu mungkin 0,01 0,01 0,01. Nah, nggak boleh lebih dari 3 biasanya. Kalau lebih dari 3 takutnya berat untuk menanggung, misalkan kita kena stop loss dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah area pentingnya dia. Kita tandain dulu area pentingnya ini di sini. Di level harga 177.64 ya. Dan 177.9.89. Oke. Jadi ini adalah area retracement dari si XAUUSD. Dengan target harga kalau dia nge-retrace di sini, berarti dia bisa otomatis itu untuk menembus trennya ini. Ya, sangat mungkin sekali dia menembus trennya ini kalau dia retracement di area sini. Dan next target dia itu bisa ke area sini. 1792 sampai 1795 nya. Kalau untuk pandangan XAUUSD emang minggu ini atau minggu depan ini akan cenderung untuk melakukan kenaikan ya, walaupun untuk realnya itu nanti kita akan lihat bagaimana pada saat market Senin buka itu dia akan naik atau turun. Karena kalau saya perhatikan secara weekly juga di sini sellernya udah mulai melemah ya. Seller udah mulai melemah, di daily juga kalau kita perhatikan si XAUUSD ini sudah berada di support yang cukup penting. Dan di 4 jam juga kalau kita perhatikan pergerakannya juga terhenti di support-support yang cukup penting ini, dan closing di atas 1780 nya. Dan ini adalah area yang cukup penting untuk si XAUUSD juga kalau kita perhatikan ya. Maka dari itu XAUUSD emang condong untuk melakukan kenaikan, dan mungkin bisa aja dia turun dulu ya, dia turun dulu ke area 1769 sampai 1772 ya, ke area demandnya, atau bisa aja turun ke 1761 atau 1764 ini. Jadi kita sebagai trader itu usahakan analisa sebaik mungkin, tetap menggunakan stop loss pada saat trading ya. Harus banget, ini wajib banget kita menggunakan stop loss, dan jangan overload ya. Jadi kita jangan mengincar keuntungan dulu di market, tapi pastikan dulu kita sebelum entry kita harus pastikan dulu kira-kira resikonya itu seberapa besar yang bisa kita tanggung. Oke, jadi sekian dulu untuk saya mengenai XAUUSD ini. Kalau untuk mapping nanti akan coba saya share di channel Telegram Juna Trading ID. Untuk channelnya bisa kalian lihat di link deskripsi video ini. Oke. Terima kasih sudah mendengar penjelasan saya mengenai XAUUSD ini, dan jika memang kalian merasa video ini adalah sangat membantu untuk teman atau juga keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, kalian bisa share video ini kepada mereka. Dan jika memang saya ada salah dalam mengucapkan atau dalam menganalisa di dalam video ini, silakan kalian komen di kolom komentar, nanti akan saya coba perbaikin di next videonya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.